what's up geng? Semua lagi dengan gue Komo Ricky dan sekarang gue ditemani oleh Deta. Yeay. Nah hari ini gengs, kita akan ketemuan dengan klien kita. Kita udah janji di sini ya Deta ya. Namanya siapa Det? Namanya Marsha. Marsha, oke. Di hari ini kita udah ada di lokasi dan kita masih menunggu kedatangan klien baru kita yang bernama Marsha. Menurut keterangan diberikan oleh Deta, menurut dia si Marsha ini sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi ini. Lagi kita nungguin Marsha, tiba-tiba. Nah sekarang kita tinggal nunggu kabar dari tim aja apakah si Marsha ini udah nyampe di tempat ini atau belum gitu. Tanya sama Maulana kali ya. Apa yang lebih? Copet. Ada sedikit kehebohan di ujung jalan sana dan ada beberapa orang kru juga lari-lari menuju ke lokasi itu. Di sana gue dapat informasi kalau ada penjambretan di daerah tersebut, guys. Terus lu nggak apa-apa ya? Yang dia bilang sama dia apaan tadi? Nggak apa-apa kok tadi. Dan di situ kita ngelihat ada cewek yang udah kayak jatuh terduduk gitu. Mungkin dia habis tarik-tarikan sama copetnya. Jadi aku nggak apa-apa, cuma jaket aku tadi diambil jaket aku aja. Marsha bukan? Oh iya. Iya. Nggak ada. Oh, lu yang ngirim email sama tim katakan putus juga ya? Iya. Terus Ini kenapa ini dia? klien kita. Oke, ya udah ngobrol sana dulu Pak. Makasih ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Pak. Gua tadinya terdengar rada bingung juga dan juga nggak percaya juga. Ternyata yang dijambret itu adalah klien kita si Marsha. Iya, aku tuh lagi selempangin jaket aku gitu, tiba-tiba aku nggak tahu emang ada suara lari-lari gitu kan. Aku pikir ya itu orang biasa. Ya tiba-tiba aku langsung ditarik-tarik gitu sampai aku jatuh tadi. Oke. Di sana gengs, akhirnya si Marsha ini dengan kondisi yang masih sedikit shock, tapi dia mencoba untuk lebih tenang dan lebih tenang lagi sehingga dianya akhirnya bisa untuk menceritakan semua permasalahannya sama kita. Jadi kenapa Marsha masalahnya? Jadi gini loh kak, aku kan udah chat kakak kan yang aku bilang cowok aku agak annoying gitu. Aku tuh kan orangnya bukannya aku so feminim tapi aku suka feminim gitu loh. Oke, Terus cuma dia nyuruhnya tuh baju-baju yang agak tomboy. Terus lama-lama tuh kayak maksa gitu. Kok kamu nggak dipakai sih gini-gini? Ya udah aku pakai. Apapun yang disuruh sama si Daniel ini harus dilakukan oleh si Marsha. Nah itu tuh ada satu tempat makan, nah, aku di situ makan itu terus aku ke tempat itu terus dia tuh kayak berubah gitu kayak maksa gitu loh, kayak kamu tuh kenapa sih, apa-apa aku harus ngikutin, apa-apa aku harus ikutin, kayak ada yang aneh gitu. Jadi maksud lu di sini dia tuh selalu memaksakan apa yang dia mau ke Iya, lu bener gitu. banget kak, bentar Dan kak. ini siapa? Tiba-tiba handphonenya bunyi dan ternyata yang nelpon adalah Daniel. Halo? Halo sayang. Iya? Iya ini aku masih, bentar lagi kok sampai. Iya ntar, iya aku kesana ya. Bentar. Iya nanti aku telepon deh kalau aku udah sampai. Ya, Dia di parkiran mana? parkiran sini. Si Marsha ini janjian sama si Daniel, posisinya itu tidak jauh dari posisi kita lagi ngobrol sekarang dengan si Marsha. Gue bingung dong, kamu apa lagi? Ini bisa mengakibatkan si Danielnya bakalan tahu kalau si Marsha ini dibantu sama tim katakan putus. Ini bahaya banget. Ya, tapi di daerah ini juga atau udah beda? Di dekat sini sih. Ah, gimana sih? Dan karena di sini kita udah tahu permasalahan si Marsha sama si Daniel ini seperti apa. Langsung aja biar dia ketemu sama. Iya bentar, tuh aku diteleponin dulu. Diteleponin lagi. Oke. Itu ya udah, angkat coba angkat. Halo? Halo sayang. Iya ini aku udah sampai bentar lagi. Iya ini aku bentar lagi. Kamu pakai sweater yang aku kasih ya. Iya. Selama kita berdiskusi kita harus gimana, si Danielnya juga nggak berhenti-berhenti nelpon Marsha, gengs. Nah ini, aduh jaket aku hilang lagi. Tadi kan Kenapa? kecopet, tadi kan aku kejambret. Dia itu kan dari dia. Aduh gimana dong? Ya udah enggak, gini aja. Nanti lu coba ceritain sama dia kalau lu habis kena jambret dan jaket itu diambil sama si penjambret itu. Nanti kita akan lihat semua reaksinya dia waktu dia ketemu sama lu. Dan akhirnya di sana kita menyuruh si Marsha ini untuk menyusuli si Daniel dan diikuti oleh seorang agen kita. Akhirnya di situ gengs kita melihat si Marsha ini ketemuan sama si Daniel. Ya, Kamu kemana aja sih, lama banget? Aku tau nggak minta kamu? maaf. Iya, tadi tuh jadi gini loh. Aku tuh tadi ada masalah dulu. Masalah apa? Aku dijambret. Ih, parah banget. Jambret? Iya, aku dijambret Nggak. tadi di jalan. Tadi dulu. Jaket yang aku kasih kemana?
Ih, itu dia aku mau jelasin jadi gini loh. Sekarang gini loh, secara logika, mana mungkin jambret nyuri jaket kamu? Tapi si cowoknya ini justru bukannya kayak simpati gitu sama ceweknya habis kena jambret, tapi dia malah marah-marah si ceweknya dan dia bilang, lu sengaja ya bilang kayak gini biar lu nggak pakai jaket yang gua kasih gitu loh. Ini lu punya hati nggak sih? Gua bisa memastikan Daniel ini adalah laki-laki yang egois banget. Perjuangan aku beli jaket buat kamu, karena aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang, makanya aku pakai jaketnya, cuma tadi Udah, kan aku nggak usah pakai makasih. gini. Ayo. Dari sana kita ngelihat kalau si Marsha ini naik sepeda motornya si Daniel, tim Kata Keputus pun langsung mempersiapkan diri dan kita mengikuti si Marsha sama si Daniel ini. Yuk, langsung koordinasi semua tim yuk. Yuk, ambil ke tengah, yuk. Yuk, itu Pak, motornya Pak. Motornya ada yang ngebut tuh. Kalau mau monitor Maul, itu motornya jangan sampai lepas Maul. Oke, nggak tadi yang gue lihat ya waktu si cewek ini ngejelasin sama cowoknya, terus cowoknya nggak percaya sama dia, ceweknya ini kayak nggak ngebela diri. Lo dia. gue nih baru aja habis dijamret loh, lo harusnya kayak simpati sama gue, nanyain Iya. kabar gue gimana, gue terluka atau enggak, tapi malah si cowoknya ini nuduh gitu loh. Pacar lu baru aja kena jamret dan lu bilang kalau dia bikin cerita kena jamret. Ini udah aneh, gengs. Berarti di sini emang si ceweknya ini atau klien kita ini, si Marsha ini emang harus atau diwajibkan untuk pakai pakaian yang disuruh sama dia gitu. Pak, dia belok kiri Pak, dia kiri Pak. Jadi parkir Pak. Oke, ya jangan terlalu dekat. Maul, monitor Maul. Setelah kita mengikuti kemana si Daniel dan si Marsha ini, sekarang kita ngelihat si Marsha ini sama si Daniel sudah berhenti di sebuah restoran. Dan gua pun langsung meminta bantuan sama si Maulana untuk mengikuti dia dan membawa kamera tersembunyi. Dan nantinya kita akan melihat melalui tab kita di dalam mobil. Ini kayaknya bagus sih. Ada ungunya. Kamu seneng kan warna ungu? Kenapa sih kamu kayak bete gitu? Enggak, ini kok si cowok ini tiba-tiba aja jadi bisa langsung berubah sok sweet gitu sih? Aku nggak suka gelang ini. Kan kamu tahu aku biasa pakai yang kayak Kenapa? Sama Bukan aja kok. gimana. Kamu gak usah kayak gitu deh. Aku gak suka. Kamu gak usah kayak gitu. Kok dia maksa? Kok jadi maksa gitu sih? Ini egois. Tapi aku alergi. Aku alergi Enggak. sayang. Aku Enggak. susah banget sih kamu kalau Kamu aku hargain aku belain. dong. Aku ngasih buat kamu. Karena aku sayang sama kamu. Tahu aku alergi. Kamu jangan lihat harganya dong. Jangan lihat kualitasnya. Lihat hargain aku. Aku ngasih buat kamu karena aku sayang sama kamu. Ya bukan masalah harga gitu, tapi masalah ya kalau dia pakai gelang itu dianya jadi sakit gitu, dianya digatal-gatal. Gimana sih lo? Yang bikin gua nggak habis pikir, meskipun Daniel udah denger alasan Marsha menolak, tapi dia tetap aja terus memaksa Marsha untuk memakai gelang pemberiannya itu, geng. Yaudah yuk, aku lapar deh. Yaudah ya. Berapa Bu? Ini 50.000. Makasih Bu ya. Bagus kan? Dan di sana akhirnya setelah si Marsha juga udah bete mukanya harus memakai gelang yang dibeliin oleh si Daniel itu, akhirnya mereka pun langsung menuju ke tempat makan. Di situ mukanya si Marsha makin bete lagi pada saat dia sadar. Ya Allah, ini lagi sih. Mesti Apa, kan banyak sayang? tempat. Kamu dari tadi bikin aku bete terus. Udah dah. Di sini Sana apa dulu, pemandangan? cari-cari yang lain deh. Udah dukung dulu lihat pemandangannya. Ya udah yang lain masih Kamu banyak. kayak gini ribet. Baik sih. Kenapa sih? Kenapa mesti di tempat duduk itu sih? Gua nggak ngerti deh. Kamu bikin aku bete mulu Udah, dari tadi kok di sini perasaan. lagi sih? Kan bosen, tau gak? Kenapa sih? Ya bosen. Ini kalau lihat kamu nggak lihat sana pemandangannya. Sering banget lihat. Bosen, tau Ayo, gak? ngomong. Iya, kenapa di sini lagi? Ya ini emang bikin semua orang aneh melihat apa yang dilakukan oleh si Daniel ini. Mbak, biasa ya? Oh ya. Asinan Betawi 2. Mbak ganti menu aja Enggak, deh, enggak Mbak. usah. Ya Allah, asinan Kamu nggak lagi, usah ribet, asinan nggak lagi. usah ribet. Baik banget kok dia. Enggak, dia ngaturnya kirain dia ngatur itu kayak ngatur lu nggak boleh main sama cowok, lu nggak boleh pulang malam, lu nggak boleh nginep di rumah teman lu. Kirain ternyata ngaturnya itu lebih aneh dan lebih freak kalau menurut gua. Sikap si Daniel ini bener-bener egois, geng. Ya kamu aneh, tahu gak? Kamu apa-apa tuh maksa sekarang. Kalau misalnya apa-apa tuh LB monitor LB. V. V ini siapa? Nggak bisa ya? Enggak bentar. LB monitor LB, ambil gambarnya si cowok itu LB. Lo apaan sih, Jen? Ya itu gua kira Pika. Ini masih bukan Pika, Jen.
Vika. Vika ini siapa? Itu tanda tanyanya, gengs. Kira Vika bro. Gini, lu punya lainnya dia? Punya. Boleh dong bentar. Bentar sayang ya. Dia ini emang memaksakan kehendaknya dia sama si Marsha, tapi caranya itu emang kayak ngebawa si Marsha ini jadi mengiyakan apa yang dia minta gitu dan apa aja yang dia suruh. Kenapa? Tadi teman aku. Ngapain? Nggak tahu dia, nggak jelas. Diem banget ngomongnya, ada apa? Hah? Ada apa? Enggak, tadi Ya, aku. ngomong aja di sini susah banget. Gue jadi makin penasaran, Vika ini sebenarnya siapa sih? Kamu suka makanan ini, karena aku suka banget. Apa? Udah, Aneh udah. tau gak? Apa-apa tuh aneh tau gak? Coba. Enak kan? Ya aku tuh sakit banget tau gak? Kamu dari tadi, maksudnya Di situ Marsha berusaha untuk memberitahu kronologis dia kejamretan gimana, tapi Daniel malah sibuk sama handphone ya, gengs. kamu dengerin aku gak sih? Oh iya, kenapa sayang? Ya kamu jatuh, terus? Oh, pacaran aja deh sama Ape. Udah. Tadi aku ngejelasin Aku aku nggak sakit percaya banget sampai tapi detik ini aku pun sakit aku nggak banget percaya. tapi kamu malah main handphone ya Allah main lagi deh terus aja main handphone terus udah Enggak. sana. Ini teman-teman Ya aku, dia mau Allah. ngajak futsal. Ya kita nggak tahu, kita juga nggak boleh terlalu seujon juga terhadap apa yang dia lakukan. Tapi emang ya lu cewek lu lagi nyari perhatian lu ya seenggak-enggaknya lu kasih perhatian juga sama cewek lu meskipun itu cuma sedikit gitu. Udah. Lu kemana sih? Tadu. Enggak mau udah main sama handphone aja deh. Masya, aku ada sesuatu. Daniel akhirnya berusaha untuk membujuk Marsha. Di situ, Marsha langsung luluh. Ini sini bro. Apaan? Aku sengaja aku kasih kejutan buat kamu. Aku sengaja bikin kamu bete mulu. Akulah yang tetap memelukmu erat. Sweet lagi kan dia kan? Lu punya harga diri dikit dong gitu kan. Tapi enggak, ini Marsha nih gampang buat dibujuk. Penuh kejutan. Bukanya jangan di sini dong di rumah ya, biar kejutan oke? Kamu kenapa? Jangan ya. Aku kan keponya. Gak usah jangan di sini, bukanya di rumah. Makan aja dulu. Ayo. Lah kenapa nggak boleh dibuka di sini sih? Terima kasih ya. Terima kasih. Oh Jen. Si Daniel ini menerima sebuah telepon dan dia pun menjauh mengangkat telepon itu dari si Marsha. Ngapain? Kenapa mesti jauh-jauh dari Marsha? Tempat biasa. Oke tunggu ya. Enggak, ya benar-benar enggak. Kalau emang itu tadi itu adalah teman futsal dia yang nelpon, ngapain dia harus menjauh gitu loh? Temen aku ngajakin latihan futsal nih. Aku buru-buru ada janji sih jam 1:30. Kita Gimana? baru sampai. Mereka udah nungguin. Ya. Dani. Pusing. Kenapa sih? Kamu tuh gak apa-apa sekarang aneh tau gak? Ini Kok kita aneh? udah Ini sampai. aku temen aku loh, Ya aku serius baru aku. sampai Dani. Temen aku barusan telepon. Aku masih kangen kamu. Ya aku bentar lagi ada turnamen. Mereka orang udah nungguin ya. Oke? Udah anterin aku pulang Ayo, tapi. ayo. Kita melihat si Daniel ini sudah pergi meninggalkan restoran itu dengan si Marsha. Tim rider mana yuk. Langsung diikutin aja tuh si Marsha sama si cowoknya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Marsha, gengs, gue sama Komo terus menebak-nebak. Tapi tadi lo lihat nggak sih kalau dia ini emang maksa ini itu bukan cuma dua hal gitu, sampai makanan pun juga dipaksa sama dia. Oh itu dia kanan. Itu rumahnya tuh. Pak, maju lagi pak. Sesampainya di rumahnya Marsha, Daniel ternyata nggak mampir tapi melainkan cuma ngedrop Marsha aja. Dia langsung pergi meninggalkan si Marsha di depan rumahnya itu. Dan kita pun dari tim Katakan Putus langsung menghampiri si Marsha dan mengajak si Marsha ini masuk ke dalam mobil kita. Udah. Lu masuk aja dulu. Oke, yuk gengs, langsung ikutin si Danielnya, Dalam waktu kita ngikutin dia sekarang, kita bisa mencari tahu kalau ada alasan tertentu yang bikin si cowok lu ini jadi sering ngajak lu pergi ke tempat tadi, terus sering mesenin makanan apa tadi asinan tadi untuk lu, dan ya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lu itu gitu loh. Iya tapi Oke?
di sini tadi gua ngomong tapi lu Iya, kayak sorry, ngecuekin sorry, gitu gimana sih? iya. Ya kalau ngomong kan Oke, oke, buka oke, aja oke, kayak gini oke, kan oke. udah kelar tuh. Iya. Si Komo agak kesel dong dengan tingkahnya si Marsha ini karena dia lagi berusaha untuk mengorek informasi gitu tentang si Daniel dari Marsha, tapi kenapa dia malah dicuekin? Dan dia ngebuka kado itu di dalam mobil karena dia sangat penasaran banget tentang isi kado tersebut. Dan ternyata isi kado itu adalah... Kamu suka Star Wars? Enggak, ini apaan? Aku nggak suka sama sekali. Aku tahu anjing gue filmnya. Aku serius aku nggak suka. Maksudnya apa ya? Marsha kebingungan menanggapi hadiah yang diberikan oleh si Daniel ini, geng. Dia nggak tahu itu boneka apaan. Nah, dianya sering nggak ngasih hadiah atau kado buat lo? Ya ini dia tuh setiap ngasih kayak gelang, kayak Oh, iya. ini, kayak yang makan, yang masalah-masalah aku. Oke. Ini kayak gini aja. Aku nggak tahu ini. Tapi kalaupun dia ngasih hadiah lain itu juga bukan barang-barang yang kamu suka. Iya, aneh. Muncul lagi pertanyaan yang harus dijawab oleh tim KP, gengs. Banyak banget keanehan terhadap bagaimana sikapnya si Daniel ini sama si Marsha. Kita akan mencoba untuk mencari tahu itu dan melihat dia lagi main futsal sama teman-temannya. Ini bukannya jalan ke tempat yang tadi. Ya sepertinya si Daniel ini menuju ke restoran yang tempat dia makan sama si Marsha tadi. Terus gue agak bingung sih, gue juga agak ragu-ragu ya. Kalau gue nggak salah inget nih, itu sih jalan, emang bener jalan yang itu gitu kan. Enggak, tadi dia tuh dibilang sama aku, dia mau futsal sama temen-temennya. Nah, Iya. biasanya kalau sama temen-temennya itu nggak di sini. Dan Oke, biasanya kalau ya ke sini udah, dia ya cuma udah, ya makan. udah. Mungkin ada barang dia yang ketinggalan, makanya dia balik lagi ke sini untuk ngejemput barang itu gitu. Tapi itu bisa jadi kan? Oh, dia parkir Pak, dia parkir Pak. Kita nggak tahu kenapa dia balik lagi ke restoran itu. Mau monitor mau. Lu bisa ngikutin dia nggak? Pada saat gua meminta semua anak untuk mengikuti si Daniel ini dan membawa kamera tersembunyi, ternyata Daniel itu ini bukan ke tempat makan lu tadi kan? Wih, Jen, Oh ini emang teman-temannya dia. Ini yang tadi makan. Tepuk aku. Yang tadi tepuk aku kok bisa? Berarti Daniel ini tidak pergi main futsal, geng. di Vika mana? Katanya mau datang. Iya, bentar lagi dia kesini. Dia bilang Vika bentar lagi Siapa? datang. Tujuan dia datang ke sini itu mungkin bisa jadi untuk ketemu sama si Vika Bisa dong. jadi, Bukan bisa untuk jadi. main futsal. Bisa jadi. Ini Vika emang penuh tanda tanya apa hubungan si Daniel sama si Vika ini. Kenapa dari tadi itu dia terlalu terobsesi banget dengan si Vika ini. Oke, nah sekarang kita pengen tahu apakah dia emang ketemu sama si Vika itu di sini. Ini siapa? Tapi siapa sih? Itu kali. Mau ambil gambarnya Maul. Cewek itu ambil gambarnya Maul. Tapi siapa sih? Itu kali. Mau ambil gambarnya Maul. Cewek itu ambil gambarnya Maul. Ini kenapa dia kayak mau lari gitu tadi? Ini gue nggak ngerti, tapi yang gue lihat di mata gue adalah tampaknya Vika menghindari Daniel. Kayaknya Vika nggak nyaman dengan keberadaan Daniel di situ. Ya enggak, berarti dia ini si Vika ini kayaknya emang nggak suka gitu si Daniel itu ada di sini gitu. Kayak menghindari Daniel. Ah, ah. Tapi Daniel tuh kayak pengen banget ketemu Vika gitu gak sih kelihatannya? Hai guys, gimana kabarnya nih? Baik. Gimana Surabaya? Ya gitu deh, habis banget. Dia selama ini kemana aja selama 3 bulan ini nggak ada kabar dan ternyata si Vika ini bilang, Dia ada di Surabaya. oke dia lagi ada di Surabaya. Surabaya. Kok gue jadi grogi gini ya? Sorry bro ya. Bentar bro. Bentar dulu ya. Oke, bentar. Maul, ikutin dia, Maul. Ya ngomongnya jangan di sini aja ya. Boleh. Kita
kita pergi ke tempat makan yang biasa kita makan aja. Oh iya, yang itu ya. Sekalian juga Aku masih inget sih. Di tempat biasa. Itu pertanyaannya lagi, gengs. Gila, aku nggak habis pikir loh. Si Daniel sampai kayak gini, aku tuh percaya banget sama dia. Ini bohong sama aku. Makanya sekarang kita mencari tahu kenapa dia sampai ngebohongin lo dan kenapa dia ketemu sama Vika ini dan siapa si Vika ini. Halo Mas, sorry. Ini tempat lu makan tadi kan? Ternyata tempat itu adalah tempatnya si Daniel ini makan berduaan dengan si Marsha. Berarti Vika ini tahu dong tempat biasa lu sama cowok lu. Berarti juga ada si Vika ini juga, mungkin juga pernah makan di tempat biasanya lu sama cowok lu sama cowok lu. Mbak biasa ya, masih inget nggak? Iya, no, dia aja pas sampai tahu. Dia dipesenin asinan Betawi juga sama cowok lu. Itu kan makanan yang sama kayak yang dia pesenin untuk Marsha. Ingat nggak? Ini kan makanan kesukaan aku banget. Kamu udah nonton Star Wars belum? Oke, Mbak. Itu si Daniel Ini ngebahas Star Wars. Udah nonton belum? Udah? Film favorit aku. Aku udah tahu pasti tuh ada yang aneh. Pasti yang ada yang aneh. Aku suka itu juga enggak. Oke, nah di Yang sini suka Star Wars adalah Vika gitu loh. Berarti mungkin bisa jadi boneka Star Wars itu tadinya mungkin mau diberikan si Daniel sama si Vika. Oke, berarti boneka kesukaannya Vika. Ya mungkin bonekanya itu buat Vika kali itu. Ini tuh udah pasti selingkuh. Daniel tuh udah pasti selingkuh. Gimana kabar Surabaya? Kalau di Surabaya nggak ada loh yang kayak begini. Serius? Loh. Masih kamu ngapain? Iya. Sama banget sama aku, sama banget. Masih kamu pakai itu? Aku menghargai pemberian kamu kok. Oh, bagus deh. Nah berarti emang Daniel emang ngasih gelang yang sama ke Vika dong. ya itu maksudnya. Vika ini siapanya si Daniel gitu. Oke, jadi perlahan-lahan satu-satu ini pertanyaan mulai terjawab nih, gengs. Siapa? Ada telepon? Iya, ada telepon. Dengar nggak? Dengar nggak? Oh, iya tante. Iya. Aku harus langsung pulang. Oke, ya udah. Monitor, Maul, itu target sama klien, target kita udah siap-siap mau balik, Maul, siap-siap buat ngikutin dia terus, Maul. Di situ karena kita emang tidak mendapatkan terlalu banyak bukti terhadap pertemuan si Vika sama si Daniel, akhirnya pun kita mengikuti kemana si Daniel sama si Vika ini pergi. Nah tadinya si Danielnya ini juga tahu apa maksudnya kayak tahu tentang apa yang disukai sama si Vika ini gitu. Terus tadi kita juga tahu ke si Daniel ini minta kontaknya si Vika ini melalui temennya tadi kan. Berarti emang si Vika ini penting banget dong buat si Daniel. Kayaknya gitu. Iya makanya. Aku nggak putus aja deh. Dia udah nangis, dia udah sedih dan dia udah kecewa terhadap si Daniel. Enggak di sini lu mau kalau lu Jelas-jelas apa? bohongin aku. Ya kalau dia ngebohongin lu, itu emang udah kelihatan dia tuh emang ngebohongin lu gitu. Tapi tentang hubungan si Vika sama si cowok lu ini apa, kita belum tahu gitu loh. Di sana kita terus ngikutin dia dan ternyata si Daniel ini mengantarkan si Vika ini pulang ke rumahnya dia. Dan dia pun cuma mengantarkan si Vika dan dia pun langsung pergi meninggalkan si Vika di rumahnya itu. Ya udah, kita nyamperin si Vika itu di rumahnya dia dan lu tanya langsung sama si Vika hubungan dia sama si Daniel apa. Jadi biar semuanya jadi jelas gitu loh. Ya oke. Lu mau atau enggak? Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah. Kita balik lagi ngikutin kemana perginya si Daniel. Maunya lu apa sekarang? Kita cuma ngasih nasihat doang sama lu gitu loh. Enggak, kita temuin Vika aja sekarang, Kak. Dan akhirnya dia pun menyetujui apa yang kita nasihatin sama dia. Dan akhirnya dia pun langsung turun dari mobil bersama kita, bersama gue sama Deta. Dan kita pun langsung menemui si Vika di rumahnya dia. Lu tanya baik-baik sama dia tentang hubungan dia sama si Daniel itu apa. Lu nggak boleh marah-marah sama dia. Oke? Dia mengiyakan apa yang gue bilang. Dan akhirnya di sana pun kita langsung menemui si Vika di rumahnya itu. Lu lagi sibuk nggak? Enggak sih. Oke, nah dia ini Marsha ini adalah ceweknya si Daniel.
Jujur lo sama gue. Dia nggak bisa untuk kontrol emosinya dia, gengs. Dia langsung marah-marah sama si Vika dan dia menuduh si Vika ini sudah ngerebut pacarnya. Lu mau tau nggak? Kalau lu nggak bisa untuk kontrol emosi lu gua tarik masuk lagi ke dalam mobil. Mendingan kita nggak usah nanya baik-baik sama dia. Lu dengerin gua ngomong dong. Kamu yang akhirnya emosi juga harus gue tenangin dulu, gengs. Dan Vika juga kelihatannya dia nggak suka banget karena kita datang-datang dan ngomel-ngomel, nuding-nuding dia. Nggak, kita nggak mancing keributan juga di sini, tapi kita cuma pengen tahu doang gitu loh. Lu tadi emang bener jalan sama si Daniel kan? Iya, tapi Oke. gue bisa kan? Bentar, lo selingkuhannya dia. Cewek gampang, cewek gampang. Nggak, kita nggak mancing keributan juga di sini, tapi kita cuma pengen tahu doang gitu loh. Lu tadi emang bener jalan sama si Daniel kan? Iya, tapi Oke. gue bisa kan? Bentar, lo selingkuhannya dia. Cewek gampang, cewek gampang. Gua sama Rita mencoba untuk menenangkan dia, tapi nggak bisa. Dia benar-benar nggak bisa untuk kontrol emosinya dia. Dia terus-terusan marah sama si Vika ini dan menuduh si Vika ini. Masa, lu ngomong sama gue. Lu bisa nggak untuk ikutin apa yang gue bilang sama lu? Lu bisa atau nggak? Kalau lu nggak bisa, Tapi ya aku udah. kesel banget, Ya Kak. udah, bodo amat. Kalau mau kesel atau segala macam, ini rumahnya dia. Yuk, duduk sini. Sampai-sampai di sana abangnya si Vika ini keluar dari dalam rumahnya dia dan menanyakan sama kita kenapa kita ini tiba-tiba datang ke rumahnya si Vika dan memarahi adiknya. Ya udah, mungkin di sini gua mencoba untuk menengahi di sini dan gua akan ngejelasin sama lu. Pasti lu tuh bingung banget kenapa tiba-tiba aja kita datang ke sini dan dia juga marah-marah sama lu karena di sini tuh emang dia punya masalah dengan cowoknya. Dan cowoknya itu adalah Daniel yang jalan sama lu tadi gitu loh. Makanya di sini timbul banyak pertanyaan kita, sebenarnya hubungan lu sama si Daniel itu apa? Jadi gini, Daniel itu emang mantan aku. Kasus ini tuh sebenarnya permasalahannya kayak apa tuh gue tuh udah mulai kegambar, tapi gue masih belum berani menyimpulkan apapun, gengs. Oke, ya udah. Aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Bohong lo! Gue udah lama banget kali nggak ada hubungan sama dia. Tapi lo ketemu ya tadi, gue tahu. Gue juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di situ. Oke, kalau gua boleh tahu, lu udah putus sama si Daniel ini udah berapa lama? Udah sekitar 3 bulan. Udah sekitar 3 bulan. Dan lu sejak lu putus sama si Daniel itu udah berapa kali lu ketemuan selama 3 bulan? Nggak pernah. Oke, jadi selama lu putus sama si Daniel baru tadi lu ketemuan sama dia? Iya, dan itu pun aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di situ. Gue langsung ngerti permasalahan kali ini kayak apa. Tadi kita ngelihat lo itu janjian di tempat yang juga suka didatengin sama Marsha dan Daniel. Maksud gue emang lo sering janjian di situ atau gimana? Dulu waktu aku masih pacaran sama Daniel, emang itu tempat favorit kita. Gak bisa move on dari aku, cuman aku emang udah gak ada rasa apa-apa sama dia. Enggak, maksudnya nggak bisa move on gimana nih? Dia sendiri yang bilang kayak gitu. Udah. Kak, aku mau jadi kak, aku mau putus aja, aku apa-apa. Semua disamain sama Vika. Kakak udah tahu sendiri kan tadi. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama Ya, aku mau putus aja kak. Parah banget, itu parah banget sama aku. Aku nggak mau jadi baik-baik Vika kayak gini. Aku mau. Lu nya yakin untuk putus hubungan sama si Daniel? Yakin? Yakin banget. Dan si Marsha pun langsung meminta bantuan sama tim Katakan Putus untuk memutuskan hubungan dia dengan si Daniel. Oke geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Marsha sama si Daniel. Di momen putus ini kita dibantu oleh seorang wanita yang luar biasa menurut gua ya, Vika Si ya. Vika. Ya mungkin karena dianya juga perempuan ya, Deta ya Ya. gitu. Jadi gimana perasaannya si Marsha yang selalu dihubung-hubungkan dengan dia gitu loh. Padahal dia lagi ngejalin hubungan sama si Daniel, tapi Danielnya emang kayak nganggap Marsha itu adalah si Vika gitu ya kan. Kita udah mengatur semuanya di tempat biasanya si Daniel ini makan dengan si Vika dan juga si Marsha. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya
Hei, Udah lama dulu. Udah standby Mak, gimana? Udah datang dia, audio. Oke, audio aman. Yuk, semuanya siap-siap yuk, gengs. kamu mau makan apa? Loh, kok pakai nanya sih? Mbak, dia pakai nanya loh. Biasanya gimana coba? Ya kan, kali aja kamu mau ganti menunya yang Mentang-mentang lain. 3 bulan ya. Udah. Masa nggak udah bosen jauh sih gitu, itu mulu? Udah lupa ya. Daniel ini mukanya semringah banget. Mukanya happy banget diajak makan sama si Vika di tempat itu. Jadi gini, aku mau ngundang kamu ke sini tuh. Enggak. Tanpa kamu jelasin aku udah tahu kok. Makasih ya. Makasih apaan? Ya enggak, maksudnya makasih kamu. Ya, kamu tahu dong segimana sayangnya sama kamu. Masih ngomong sayang sama si Vika gitu loh. Ini kalau emang lu masih sayang sama Vika, ngapain lu jalin hubungan sama si Marsha? Itu kesalahan fatal. Kalau emang lo belum bisa move on dari seseorang, ngapain lo menjalani hubungan dengan orang lain? Ya, aku mau ngejelasin sesuatu Udah sama kamu. siapa? Ya, kalau aku emang udah nggak bisa sama kamu. Aku emang bener-bener udah nggak ada perasaan. Kenapa kamu sekarang jadi kayak gini coba? Aku lebih cinta sama pelajaran aku. Aku sekarang udah seneng sama dunia Udah aku masuk yang logika. baru. Gue bener-bener udah kesel banget. Ya, tapi gue terus berusaha untuk menghibur diri. Karena sebentar lagi dia bakal mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ya oke, aku hargain. Aku hargain kamu fokus pelajaran sama kuliah. Tapi please, aku nggak bisa move on dari kamu. Aku udah nganggep Kamu kamu hargain aku tuh dong. kayak sahabat aku dan serius. Vika ini udah mencoba untuk nolak dia dari secara halus gitu, dan udah secara dewasa juga dia belak-belakan ngomongin kalau dia emang nggak bisa lagi ngejalin hubungan sama si Daniel ini, tapi Danielnya aja Danielnya emang aja nggak tahu diri batu. gitu. Iya. Aku tuh Oke, nyaman sama dengerin. kamu sebagai Oke, sahabat. aku bisa putus dari kamu. Tapi aku nggak bisa melupakan kenangan semua yang kamu berikan sama aku. Kau temukan aku. Kok lu gini amat sih jadi laki gitu loh? Kok emang orang nggak mau ngejalin hubungan lagi sama lu, ngapain lu paksa gitu? Dan udah 3 bulan aku Dinner ini tinggalin tempat makan ini kamu. sama kamu. Dan kamu juga udah punya pacar lagi kan? Aku tahu kok kamu Tahu apa? Mana buktinya? Aku perlu bukti. Nggak perlu kata-kata. Aku perlu bukti. Si Marsha datang ke rumah aku Marsha? sendiri. Dia udah ngejelasin semua. Oke, aku jelasin. Mas ya, itu nggak lebih dari sahabat. Itu sahabat aku. Sahabat, gila lu. Gila lu, parah lu men. Parah lu brother. Kalau gue ada di posisi Marsha, hati gue tuh bakalan kayak apa retaknya, bakalan kayak apa hancurnya, gengs. Gila, lu nggak punya hati brother. Dia udah Aku jelasin kenal semuanya sama ke aku. dia. Dan Dia aku sahabat tahu aku. dia cinta banget sama kamu. Dan udahlah, aku percaya kamu pasti bisa lupain aku dan sama Marsha. Please. Gini, aku mau ngomong sama kamu. Jujur. Kamu tahu dari mana Mas? Oke, yuk, Marshain Maul. Oke. Yuk. Udah, oke. Dia bilang kalau Marsha itu adalah sahabatnya kan, ya udah nanti. Dan di situ akhirnya kita pun udah menyiapkan semuanya. Kita menyuruh seorang waiters menghampiri mereka di tempat duduk itu. Iya Mbak, makasih. Kamu baru ya? Nah, soalnya yang biasa di sini aku udah tahu. Kalau ini inget gak? Iya Mbak, makasih. Kamu baru ya? Nah, soalnya yang biasa di sini aku udah tahu. Kalau ini inget gak? Oke, sekarang lu kenalkan sama dia kan? Lu kenalkan sama dia, namanya Marsha. Dan dia udah 3 bulan jadi hubungan sama lu. Reaksinya Daniel saat itu, Dia kaget, dia bingung kenapa ada Marsha di situ. Kamu udah aku kesini maksudnya apa? Ya. Lo bilang gue sahabat lo. Di belakang Vika, lo ngomong gue apa? Hah? Dia kaget ada Marsha di sini, tapi dia masih tetap fokus sama si Vika gitu. Dan dia emang nggak mikirin gimana perasaannya si Marsha sama sekali gitu loh. Lo memperlakukan
gue seperti apa? Siapa? Halo, gue selalu Siapa? makan di sini terus, gue selalu makan menu yang sama. Gue dikasih boneka yang kesukaan Vika. Emang gue nggak tahu, gue tahu semuanya. Vika juga tahu semuanya. Apaan sih? Oke, yaudah, enggak. Maul, gua keluar, Maul. Lebay apa? Hah? Kamu nggak dewasa, kamu lihat Apaan dong. sih? Aku tahu semuanya. Daniel. Udah. Akhirnya saat terjadi situasi yang chaos di situ, barulah gua sama Deta keluar dari ruang persembunyian kita dan menghampiri mereka di tempat itu. Emang gue Ih, Ini apaan lagi ya? banget sih. Enggak, ini apaan? Gua tahu ini acara apaan. Kalian lebay tau nggak? Dan di saat si Daniel ini menyadari akan adanya kita di situ, dan dia juga udah sadar adanya tim Katakan Putus di situ, dia mencoba tadinya untuk marah sama kita, tapi di sana akhirnya Saya tahu abang. ya Ini udah acara terus, katakan putus ya kan? terus kenapa kalau lu udah tahu bagus dong? Berarti sama ini lu udah kita ikutin dan semua orang Saya nggak dia suka, mereka ini saya udah nggak tahu. suka tinggal laku Terus dia. ya lu jangan nunjuk mereka gitu. Ini tuh pacar lu gitu dan lu sama-samain pacar lu ini sama mantan lu. Ya sadar dong. Sudah, Mas. Lu ngomong sayang sama mantan lu di depan pacar lu punya apa enggak? Gue bener-bener gak suka dengan reaksinya Daniel, gengs. Si Marsha ini jauh lebih marah daripada marahnya si Daniel. Marsha, sekarang lu mau gimana nih hubungan lu sama dia? Gue udah capek ya sama gue udah tahu semuanya. Gue mau putus sama lo. Akhirnya Marsha bilang kalau dia itu mau putus sama Daniel. Dan si Marsha ini pun langsung pergi lari meninggalkan kita semua di tempat itu. Dan gua pun menyuruh si Deta untuk mengejar kemana si Marsha ini pergi. Deta, kejar dia Deta, kejar dia Deta. Pada saat si Marsha ini dikejar oleh si Deta, gua berdebat dengan si Daniel di situ. Lu laki-laki, brother. Gue juga laki-laki, oke? Gue juga punya mantan dan gue juga punya pacar gitu. Tapi di sini mantan lu ya udah mantan lu abis kelar gitu. Dan sekarang lu lagi ngejalin hubungan sama cewek baru lagi dan lu nggak bisa untuk nyamain dia, nggak bisa untuk menganggap dia itu adalah seorang mantan lu gitu. Aku nggak bisa. Ya kalau lu nggak bisa ngapain lu ngejalin hubungan sama dia? Lu jangan egois dong. Bukan egois bang, ini kisah aku bang. Iya, Aku gue tahu ini kisahnya lo gitu. Tapi di sini dianya itu perempuan, brother gitu loh. Kalau lo mah nggak mau untuk ngejalin hubungan sama dia, jangan jalin hubungan sama Gua dia. malu kenapa sampai seperti ini? Ngapain lu teriak-teriak sama Gua nggak suka dengan kayak gini, gua Ya, nggak terus suka. kalau Gua nggak suka. Dia makin emosi menanggapi gue dan gue jauh lebih emosi lagi menanggapi dia. Dan kita di situ ditengahi oleh si Vika. Nggak bisa kayak gitu dong. Itu Aku nggak bisa, aku sayang sama kamu. Aku Bisa hargain aku. nggak akan bisa kayak gitu. Lu nggak bisa samain Marsha sama aku. Vika bilang sama si Daniel kalau apa yang dilakukan oleh si Daniel ini adalah salah. Dan di situ akhirnya si Daniel pun menyadari akan kesalahan yang dia lakukan terhadap si Marsha. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu mainin Marsha banget. Gue tahu pasti Iya, aku tahu, perasaan. aku sayang sama kamu. Udah, kamu harus minta maaf sama Marsha. Kejar Marsha sekarang. Udah pergi sana. Dan di situ dia pun langsung pergi mengejar si Marsha ini kembali dan meminta maaf sama si Marsha, geng. Tapi begitu nyampe ke tempat gue sama Marsha, hal pertama yang dikatakan sama si Daniel itu adalah, Apaan sih ini? Apaan lu? Lu ngapain? Lu ngapain tim gue? Lu bilang apaan? Lu ngomong apaan? dan kayaknya Daniel itu nyari ribut sama kru. Emosi gue langsung memuncak di situ, gengs. Apa sih? Gua kesel sama ini. Gua udah mau minta maaf sama Marsha. Ya terus yang nyuruh lu, yang maksa lu minta maaf siapa? Daniel apa-apaan sih? Yang maksa lu minta maaf siapa? Kalau lu emang gak mau minta maaf, ya udah sana lu cabut lu. Kemudian Daniel minta maaf sama Marsha. Minta maaf dengan yang ya gue gak ngerti dia tulus atau enggak, tapi menurut gue sih itu terlihat kayak setengah hati biar dia terlihat baik aja di depannya Vika. Marsha. Aku minta maaf sama kamu. Gue bisa sadar. Enggak, aku minta maaf, aku selama ini aku memperlakukan kamu seperti Vika mantan aku yang dulu. Aku mohon. Iya, gue maafin. Ya. Iya, udah. Dia berusaha untuk mendekati Marsha, padahal Marsha udah jelas-jelas bilang dia nggak mau deket-deket, dia nyuruh Daniel menjauh. Ya lu mau apa? Lu mau jalin hubungan sama Vika? Vika nggak mau sama lu. Lu mau jalin hubungan sama Marsha? Akhirnya dia memaki-maki dan dia langsung pergi begitu aja meninggalkan tim KP, sampai akhirnya Komo yang emosi
Sana, lo tuh bikin ribet. Gue gak sayang sama lo. Udah, ya udah. Gue sayang sama Vika. Sana cabut lu. Udah, mendingan lu cabut deh daripada lu makin habis di sini sama kita semua. Dan Daniel pun sudah pergi meninggalkan kita dari restoran itu. Setelah itu kamu balik nyamperin gue dan Vika. Ya udah ya di sini mungkin ya elunya ya bagus lu konsisten sama sekolahnya lu tentang masa depannya lu dan lu juga Marsha gitu. Lu juga sekarang harus memikirkan masa depannya lu, kebahagiaan lu yang benar-benar bahagia. Jangan mikirin cuman kebahagiaan karena status doang Iya. gitu loh. Kamu juga kemudian memberikan nasihat pada Marsha kalau ini sebaiknya nggak disesali lama-lama karena Marsha itu layak mendapatkan yang jauh lebih baik dibandingkan Daniel. Thank you banget loh. Oke, ya udah gengs, ini ternyata si Marsha juga udah menentukan pilihannya yang mana yang terbaik buat kebahagiaannya juga dan si Vika di sini juga udah ngebantuin si Marsha untuk mencari kebahagiaannya dan kita doain aja dua orang perempuan ini bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya gengs ya. Kalau begitu menurut gua, Deta dan juga tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah pekerjaan pertama yang harus lu kerjakan di saat lu putus sama pasangan lu adalah move on. Gengs, kalau lu punya permasalahan dalam hubungan lu dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, silakan kirim profilnya lu beserta fotonya lu dan juga foto pasangan lu dan kirim emailnya ke bawah sini. Kita tunggu ya, gengs. Gua Kombo Riki cabut. Bye.